Ya, salam sehat. Bandarmologi STAA yang pertama ya, di IPO 10 Maret 2022. Data sampai dengan 10 Oktober 2025. Kita ke company profile. Di sini PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, disingkat STAA, itu di sektor non cyclical ya, palm plantation, di perkebunan sawit, palm oil processing industry, jadi pabrik ya, untuk mengolah sawit menjadi minyak. IPO 10 Maret 2022 dengan underwriter YU, CGS, CIMB Sekuritas Indonesia dengan harga IPO Rp600. Terus sejarah saham waktu IPO adalah saham publiknya 8,3%, founder share 91,7%. Nah, seiring berjalannya waktu, saham publik menjadi 28%, kemudian founder share 71,9%, jadi berkurang 19%. Ya, jadi founder share-nya berkurang 19%, saham publiknya bertambah 19%. Jadi market cap ya, market cap IPO itu 6,5 triliun. Nah, sekarang 15,6 triliun. Terus market cap free float itu 4,3 triliun. Ingat, untuk masuk big cap itu kalau nggak salah minimal 40 triliun ya market cap free float-nya. Ini dalam tanda petik ya. Jadi bukan dari informasi resmi, tapi ya dari ya grup maupun dari medsos didapat ya, bukan dari halaman resmi MSCI dan sebagainya. Terus underwriter kedua yaitu DP, yaitu DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Di perusahaan ini direksinya juga terlibat ya, tapi cuma sedikit, nggak nyampe jutaan lot, nggak nyampe ya jutaan lot ya, nggak nyampe jutaan lembar ya. Jadi saya abaikan direksi perannya di perusahaan, mungkin cuma saham bonus, mungkin ya. Last price ya di hari Jumat kemarin 1435, naik 6,3%. Jadi harga saham STAA itu telah naik 139% dari 3,6 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, naik 139. Ya lumayan lah ya. Jadi rata-ratanya 20 30 ya. 30 kali 4 120 ya, 30 lebih persen ya per tahun ya. Asing cukup lumayan pengaruhnya, yaitu 6,28%. Jadi perusahaan ini termasuk perusahaan yang
lumayan besar market cap-nya, yaitu tadi 15,6 triliun. Ya. Kita ke, oh ya, ini ya, harga rata-rata selama 200 hari Rp883, low price-nya di Rp755 dan tertingginya di 1.350 ya, sebelum tambah naik sebelum hari Jumat kemarin yang naik lagi dari sini menjadi 1.435. Nah, sellernya ini tiba-tiba ada Becky ya. Becky ya. Becky jualan 47%. Terus YU selaku underwriter jualan 42%, TP 3%, LG 2%, retail kisaran 5%. Di mana YU ya, ini selaku underwriter jualan cukup banyak, 42%, tetapi masih di saham yang wajar, yaitu di bawah free float. Ya, anggaplah yang dijual itu 100% ya. Jadi yang barang yang ada di pasar kita sebut 100%. Sedangkan yang jualan Becky ya, ini sering terjadi ya. Becky jualan ke Becky F. Ya, tapi harganya beda ini, 892 sama 710 ya. Yang mungkin closing ya. Ya, pokoknya intinya Becky jualan 47%, GR jualan beli ya, beli 27%, dan YUF. Nah, ini YU jualan ke YUF ya. Terus AKF, ZPF, terus KL, KK. Ya. Nah, di sini katakanlah imigrasi dari lokal ke asing ya. Untuk saham yang dijual beli ini, yang di market. Di sini F. Jadi di sini 68% asing buy. Jadi saham yang beredar di bursa itu 68%-nya dikuasai oleh asing. Sedangkan lokalnya ya sisanya yaitu 32%. Nah, kalau kita bandingkan dengan free float, ya, jadi ada sebagian saham yang ada di pasar. Ya, saham publik itu kita bagi dua, saham yang telah dijual belikan di market dan saham yang masih di hold semenjak buy di IPO. Nah, yang buy di IPO dan tidak jualan itu 63,7%. Yang buy di IPO ya, pasti beli dulu kan, nggak mungkin jual dulu. Dari mana barangnya? Beli dulu dari IPO, jual di market. Ya. Jual di market ini, dibeli ini. Jadi buy dulu ya. Yang jual itu sebelum IPO, jadi masih PT, belum TPK. Nah, setelah IPO, PT yang belum TPK itu memenuhi kewajibannya sebagai saham publik, ya, sebagai TPK, perusahaan TPK harus jualan sekian persen yang kita sebut dengan free float. Dijuallah sebesar 3,5
miliar saham yang baru dijual beli, yang dijual ini, yang di hold 63%, yang dijual 36%. Yang dijual lalu dibeli 36%. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan total share keseluruhan termasuk share-nya founder yang 71,9%, yang di buy sell itu setara dengan 10,2%. Jadi 10% total saham itu udah di market. Sedangkan masih ditahan ya dari saham publiknya yaitu 17,9%. Ya, cukup banyak ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang 10% ini. Karena ini adalah yang real. Betul-betul real di pasar, siap dijual maupun dibeli. Ya. Baik dimiliki bandar maupun retail. Nah, disinilah kita tentukan atau kita cermati posisinya itu seperti apa. Apakah mayoritas di bandar yang cukup, yang hold dalam jangka cukup panjang atau swing, atau yang sekedar trading ya seminggu, sehari, 2 hari gitu ya. Nah, BQF itu pegang 4,8%, GR itu pegang 2,8%, YUF pegang 0,8%. Ya. Jadi di harga 710, 876 dan 907. Kita jumlahkan 4,8, 2,8 yaitu 7,6 tambah 0,8, 8,6 dari 10% ini itu dipegang oleh ini. Jadi katakanlah 3 sekuritas ini adalah bandarnya, kalau kita bisa bilang bandarnya. Kalau AKF ini masih ragu karena dia ada FL walaupun asing tapi ada lain-lain ya. Lalu kemudian ZFL. Nah, ini ya. Kelebihan saham ini ya. Tadi kan ini dijumlahkan 8,6 tambah 1,4 ya pas 10% ya. Nah, yang 5%, 0,5% lokal. Ya. Jadi betul-betul dikuasai asing bener ya. Hampir ya intinya banyak lah ya. Hampir 90% ya. %9 dari sini, 90% dari ini ya. 9% dari 10%. Ya. Oh ya, enggak deh, bukan 90 asing. Ini ada GR. GR-nya lokal ya. Ya ini tadilah 68% ya. Kadang kita bingung sendiri. 68% dikuasai asing, ya 32% lokal. Ya. Di mana retailnya cuma 0,5%, jadi sedikit sebetulnya. Ya, itu ya. Kita langsung aja ke chart bentuk P. Nah, ini kalau dilihat dari chartnya, ini seolah distribusi ya. Distribusi, tetapi ya, yang beli ini asing semua. Nah, inilah ya BQF. Ya, kecuali GR ya yang asing, ya, tadi 68% asing.
Asing terkenal dengan kekuatan hold-nya. Jadi buy dan hold. Buy nggak mikir besok jualan, ya, jualannya setelah mencapai target tertentu. Ya, jadi ini jual dan beli. Kalau kita lihat ini, ya distribusi, ya. Tetapi tadi asing 68%. Jadi penguatnya di asing ini. Dan saham yang beredar itu dikuasai oleh broker-broker yang ya tidak trading ya dalam jangka pendek. Nah ini 10% yang di market, yang di buy sell, 18% yang free float, yang masih hold, dan founder share-nya 72%. Ya. Saya kira itu ya. Kita ingin yang ke rank lebih pendek. Ke rank yang lebih pendek. Mana ya? Bentar. Nah ini STTA ya. Nah ke rank lebih pendek kalau kita patokannya ke warna oranye ini Akum ya. Akum. Ya kita ke chart dulu coba supaya lihat kenapa kita pilih ranknya ya, dimulai dari sekitar tanggal 25 Juni 2025 ya. Ini karena dari perubahan downtrend ke uptrend ya. Jadi kita incar dari posisi low-nya sampai ke uptrend-nya itu posisi bandarmologinya seperti apa. Oh ya, kita lihat chart secara keseluruhan. Chart selama hidup yaitu 3,6 tahun saham STTA. Ini IPO ya ARA tapi enggak ARA kuncian. Hari kedua juga ARA tapi enggak kuncian. Hari ketiga mungkin ARA mungkin tapi terus merah ya. Koreksi kemudian naik lagi. Ya, jadi dari sini kelihatan bahwa underwriter ya, pada waktu IPO itu tidak suka goreng ya, saham karena ditandai dengan ya ARA tapi tidak kuncian. Ini juga ARA tidak kuncian, istilahnya main halus lah ya karena bandarnya bandar besar yaitu YU dan DP. Ya, ini tadi ya. Dari sini sampai ke sini. Uptrend, kita buatkan bandarmologinya, posisinya seperti ini, asing masih menguasai yaitu 63%, lokal 37%, yang buy, yang jual asing 14%, domestik yang banyak jualan 86%. Nah, ini Akum karena tandai dengan warna oranye di sebelah sell atau jual itu lebih besar yaitu persentasenya 31%, sedangkan di posisi buy itu GR 19%. Itu pun beda saham, ini YP, ini GR ya. Jadi lebih GR walaupun retail ya dia lebih main panjang. Kalau YP ya tidak semua main pendek tapi most of them main pendek atau trader. Akum ya. Walaupun selain warna oranye ini masih ambigu ya, tapi kita pedomannya yang warna oranye ini karena kebetulan besar 31% sama 19%. Ya. Jadi kalau saya nilai ya, kesimpulannya ya dari saham ini adalah
bagus, tapi harga udah naik tinggi memang. Tapi kalau ada koreksi, ya ada pertimbangan kita buy atau ada pullback ya, karena saham ini telah naik 4 hari atau 5 kali berturut-turut. 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari berturut-turut naik ya. Jadi cukup tinggi naiknya ya. Kalau kita mau masuk ya cicil. Kalau pullback ya kita amati pullbacknya sampai tertahan dan kita buy untuk average down ya. Kalau tadi kan cicil misalnya, kita nggak sabar cicil misalnya, turun tertahan, nah kita buy untuk average price atau average buy, harga rata-rata ya. Jadi kesimpulannya saham ini bagus karena asing dominan. Kemudian 10% saham yang di buy dan sell itu dikuasai oleh asing, lokalnya GR. Jadi dari 10% itu 8-9% dikuasai bandar yang main panjang. Ya. Cukup ya. Kita kembali ke judul. Salam sehat.